min Ramadana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatul li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila akhir Ramadan, ya, maka menangislah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan juga para malaikat. Musibatul li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat jemaah Muslim Al-Qausar yang dimuliakan Allah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kita sudah memasuki di ujung bulan Ramadan. Insya Allah sudah ada di fase ketiga, tahapan ketiga. Insya Allah sudah menjelang Idul Fitri yang kita nanti-nantikan oleh seluruh umat Islam untuk merayakan keberhasilan kita dalam memerangi hawa nafsu dengan cara melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadanu awalu rahmatan. Ramadan di awal itu adalah rahmat. Wasutuhu mafiratun. Yang di tengah-tengah, yaitu fase kedua, adalah mafirah atau ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakhirhu idkum minan niran. Yang di fase ketiga, nah ini yang 10 terakhir ketiga ini adalah pembebasan manusia bagi yang berpuasa dari sentuhan api neraka. Masya Allah. Dalam beberapa hari lagi ke depan kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri dan bulan puasa akan meninggalkan kita dan kita tidak lagi bercapek-capek berpuasa. Kita enggak lagi menahan lagi lapar dan dahaga. Kita tidak lagi bisa menuai pahala yang besar. Kita tidak lagi bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak lagi menikmati indahnya berbuka bersama, tadarus bersama, tarawih bersama. Masya Allah. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatul li ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Apabila akhir Ramadan, maka menangislah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan juga para malaikat. Musibatul li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu musibatin hiya? Musibah apa ya Rasulullah? Musibah apa dia? Qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabu Ramadhan, perginya bulan Ramadan. Masya Allah, ntar lagi bulan Ramadan pergi. Fa innat ta'awati fihi mustajabatun. Ya, karena sungguhnya
doa di dalam bulan Ramadan itu adalah mustajab. Wasadaqati makbulatun, dan sedekah itu diterima. Wal hasanati mudha'afatun, dan amal kebaikan ya dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Wal adabi madfu'un, dan siksa dihentikan, di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sisa kubur juga dihentikan. Inilah suatu keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa yang tak lagi akan meninggalkan kita. Maka menangislah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan malaikat pun juga menangis karena ini sudah musibah yang menimpa pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur panjang sama Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa dipertemukan lagi dengan nikmatnya bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dikatakan bahwa hikmah diwajibkannya puasa selama sebulan dalam riwayat yang disebutkan di dalam kitab Duratul Nasin, ya, bahwa diwajibkan puasa selama 1 bulan, yaitu 30 hari. Ini satu cerita atau satu peristiwa bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika makan pohon buah kurdi di surga, maka buah itu berhenti di tenggorokannya selama 30 hari. Maka kala dia sudah bertobat, Allah mewajibkan kepadanya puasa 30 hari, ya, 30 malam. Khusus untuk Nabi Adam, 30 hari, 30 malam. Karena sesungguhnya kelezatan dunia itu ada 4. Makan, minum, senggama, dan tidur. Semuanya itu menjadi hijab, penghalang kita, aling-aling bagi hambanya untuk bertemu dengan Tuhannya, untuk melihat Tuhannya. Masya Allah. Jadi dengan puasa itu, keempatnya itu di siang hari, kita, umat Nabi Muhammad SAW, itu dihentikan dulu. Makan, minum, bersetubuh, bahkan tidur. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Kurangi, perbanyaklah ibadah, dan minta ampun kepada Allah. Perbanyaklah untuk misalkan permohonan kepada Allah, dan perbanyaklah ibadah, amal-amal soleh. Karena semuanya dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi bagi Nabi Adam hukumannya adalah 30 hari, 30 malam. Dan Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya puasa hanya di siang hari, dan diperbolehkan makan di malam hari, minum, dan ya melakukan hubungan suami istri. Itu adalah merupakan anugerah Allah Ta'ala dan kemurahan Allah kepada kita semuanya. Masya Allah, kita harus bersyukur ya, karena kita sebagai umat Muhammad mendapatkan ya diskon besar-besaran, big sale, ya, biaya kecil dapat hadiah banyak, dapat barang banyak, ya, usaha kecil, ibadah kecil, tapi pahalanya luar biasa. Ya, umur kita tidak seberapa panjang sebagaimana umurnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Paling antara 60 sampai 70 lah. Bahkan kalau ada 80, 90 itu anugerah besar. Ya, dengan adanya bulan puasa ini, maka Allah memberikan nilai yang sama dengan umur-umur kaum sebelum Nabi Adam yang umurnya 200 tahun, 1000 tahun, 700 tahun, ya, 500 tahun dan sebagainya. Bahkan dengan kita datangnya dan menyambut mendapatkan Lailatul Qadar, umur kita dan pahala kita sama dengan ibadah ya 83 tahun 4 bulan. Makanya harus kita tahu ilmunya dan harus kita song-song Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sungguh kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan banyak baca salawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, telah mentakdirkan kita Allah menjadi umatnya yang umat yang terbaik. Ya, itulah hal-hal yang terkait dengan masalah
hilangnya bulan Ramadan ini, kita menuju uh, Idul Fitri yang tak lagi kita akan menyambutnya dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, karena semua ini adalah manusiawi, semuanya bergembira. Ya, bahkan Rasulullah pun sama umatnya di zaman itu juga bergembira dengan datangnya bulan, dengan datangnya Idul Fitri. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-A'la ayat 14-19, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi sufil ula. Sufi Ibrahim wa Musa. Sungguh bahagia orang yang suci. Qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang mensucikan diri atau ada yang suci. Ya, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Tuhannya serta mengerjakan salat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kamu sekalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Inna hadza lafi sufil ula, sufi Ibrahim wa Musa. Sungguh ini semua telah tercantum di lembaran-lembaran kitab-kitab yang pertama dahulu, Suf, yaitu kitab Nabi Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguhnya dia berkata, ya, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik mimbar atau telah naik mimbar, ya, saat Idul Fitri, beliau membaca Amin. Kemudian naik tingkat ke mimbar yang kedua atau tangga yang kedua, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Amin. Dan naik lagi ke tangga yang ketiga, beliau membaca Amin. Kemudian berdiri tegak dan terus duduk. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau naik mimbar dan membaca Amin 3 kali. Maka apakah hikmahnya, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ketika aku naik mimbar, telah datang kepada saya malaikat Jibril. Beliau berkata, hai Muhammad, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, yang menjumpai bulan Ramadan, lalu dia tidak berpuasa sampai akhir bulan Ramadan, dan dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Mudah-mudahan dia dijauhkan dari neraka. Maka saya membaca Amin. Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira makbul enggak? Makbul. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat-sahabat kita dijauhkan dari perbuatan demikian, di mana ketika Ramadan sudah dijumpai dan dia tidak mau berpuasa dan Allah tidak mengampuni, maka tempatnya adalah neraka. Ini doanya malaikat Jibril dan Rasulullah mengamini. Masya Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, dan malaikat Jibril berkata, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya atau mendapati orang tuanya masih hidup, ya, atau salah satunya, dan dia tidak pernah berbuat baik kepadanya, lalu dia meninggal dunia sampai belum berbuat baik kepada kedua orang tua, belum pernah membahagiakan orang tuanya, maka dia masuk neraka. Mudah-mudahan dia dijauhkan oleh Allah dari neraka. Maka saya membaca Amin. Rasulullah mengucapkan Amin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, malaikat Jibril berkata lagi, barang siapa yang di sampingnya disebut namamu
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad atau Muhammadur Rasulullah, sedang dia tidak membaca salawat untukmu, ya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, ya maka dia masuk neraka. Mudah-mudahan dia dijauhkan oleh Allah dari neraka. Maka saya pun membaca amin. Ini adalah peringatan keras bagi kita. Kalau mau mengaji, maka segala cara kita bisa masuk surga dengan cara mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali pada surat Al-A'la tadi. Ya. Makna dari surat Al-A'la di ayat pertama, Qad aflaha man tazakka. Ya. Sungguh bahagia atau beruntung orang yang suci, orang yang mensucikan diri. Ya, diterangkan Qad aflaha man tazakka itu maksudnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan agar supaya kamu sekalian tidak menyembah kecuali kepada Allah saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini nas Al-Quran, bukan hanya ya isapan jempol perintah berbaik, bukan hanya sebagai ya norma-norma umum atau norma masyarakat atau budaya berbaik, tapi Allah langsung yang menyuruh ya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Janganlah kalian sampai menyakiti hatinya orang tua. Janganlah kalian mengatakan yang mana hatinya orang tua terluka atau membantah ucapannya orang tua. Saya yakin tidak ada sedikit pun orang tua bantahannya itu salah di depannya anak. Pasti baik. Cuma anak kadang-kadang salah menerjemahkan sehingga dia berani ngomong kasar, ngomong salah ke orang tuanya. Itu dosa besar. Dan bila nggak minta maaf, maka jangan-jangan ancaman Allah akan jadi kenyataan. Karena ridhonya orang tua juga ada ridhonya Allah. Allah meridhoi hambanya juga karena Allah. Itu karena orang tua meridhoi anak atau ya putra-putrinya. Ini harus dijaga. Surganya anak ada di orang tua. Tidak ada lagi. Hadirin ya kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, khususnya kaum muslimin ya Jamaah Al-Kautsar, perumahan Simpang Taman Indah. Itu makna pertama, qad aflaha man tazakka. Masya Allah. Ya. Kemudian di kitab ini juga diterangkan qad aflaha man tazakka, sungguh bagi orang yang suci, artinya meninggalkan kecenderungan berlaku aniaya. Ya. Menganiaya diri sendiri maupun orang lain. Zalim pada diri sendiri atau orang. Apa maksudnya zalim? Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, ya. Bahkan melakukan maksiat yang dahulu akan merugikan kita sendiri, dan itu kita dosa. Bahkan kita menyakiti orang lain, zalim pada orang lain. Itu adalah suatu dosa. Kita terhindar atau meninggalkan suatu perbuatan yang menganiaya diri sendiri atau orang lain, itu termasuk orang-orang yang suci. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kamu sekalian cenderung kepada orang-orang yang aniaya, maka kamu akan ditimpa oleh api neraka. Ini Al-Quran. Juga diterangkan, qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang suci itu, artinya orang-orang yang meninggalkan riba. Apa riba itu? Itu membicarakan aibnya orang lain. Meninggalkan ya untuk tidak membicarakan jeleknya orang lain. Ya, membicarakan orang lain bila mana dia dengar dia marah. Meskipun itu benar. Contoh, dia rambutnya panjang dan pirang, memang benar. Lalu kita rasain, oh rambutnya panjang, pirang. Nah, kita, kalau dengar dia kan marah kan. Ngapain kita ngerasain memang haknya dia sendiri. Itu contoh yang paling kecil. Kayaknya nggak ngerasain, tapi itu ngerasain. Ya, Allah sangat membenci hambanya yang ngerasani sesamanya
atau berghaibah. Bukankah ya berghaibah, menggunjing, membicarakan orang lain, ya kemudian adu domba, itu akan merusak pahala puasa dan kita hanya dapat pahala, kita nggak hanya dapat ya dahaga dan lapar saja. Maka di bulan puasa ini kita dilatih, disekolahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkan kejelekan itu, dan kita ke depan setelah bulan Syawal kita tinggalkan ibadah kita untuk tidak melakukan hal yang demikian, sehingga kita akan dapat predikat hamba yang ya muttaqin, la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Lanjutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'da, kata Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah sebagian dari kamu ada yang menghibah sebagian yang lain. Ya. Makna qad ahlaman zakat juga artinya orang yang meninggalkan cinta kepada dunia. Ya, dia tinggalkan dunia itu selama-lamanya dan dia cinta dunia dia letakkan di tangannya. Bila dibutuhkan dia mudah keluarkan. Janganlah dunia letakkan dalam hatinya sehingga sulit dikeluarkan, sehingga dia lupa kepada akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bukan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik daripada dunia. Ya. Jadi yang dinamakan orang yang suci hatinya, orang yang mensucikan diri adalah orang yang mampu menata dunia, ya bukan di hatinya, tapi di tangannya. Tapi gampang mengeluarkan, juga gampang mendapatkan. Jangan di hatinya, kalau masuk di hatinya, sulit kita keluarkan. Padahal itu adalah ada hanya orang lain. Padahal itu adalah untuk perjuangan di jalan Allah. Dunia itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, yauma la yanfa'u malun wala banunan illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari saat di mana harta benda dan anak cucu tidak memberi manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat atau suci. Ini jelas. Harta, benda, anak, cucu tidak akan memberi manfaat pada kita bila mana tidak kita arahkan untuk tujuan ibadah kepada Allah. Kita tumpuk dunia dengan suka tenaga, siang malam kita kerja, tapi tak satu pun kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah, maka dia tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Justru dia akan jadi saksi, akan jadi bahan bakar api neraka, membakar kita sendiri di yaumul qiyamah. Nauzubillah min. Jadi kita mohon kepada Allah, semoga hati kita diterangkan, hati kita dipertolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah supaya kita mampu mencari dunia dan jadikan ibadah. Letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Insya Allah selamat. Di tangan gampang kita lepas, gampang kita cari lagi. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Makna lain, qad aflaha man tazakka. Artinya ya itu orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di bulan Ramadan semuanya pada meninggalkan urusan dunia lah, katakan begitu. Urusan pekerjaan kita kesampingkan. Ya, semuanya banyak mengarah akhirat. Kita banyak tarawih, kita tadarus, kita berzakat, kita berinfak. Masya Allah banyak. Mudah-mudahan ini berlanjut terus sampai selesainya bulan Ramadan. Kita berzikir kepada Allah. Inilah orang-orang yang dekat orang yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah olehmu sekalian berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini mana dari surat Al-A'la hanya satu ayat saja. Qad aflaha man tazakka. Di sisi lain artinya itu orang yang bersabar terhadap musibah atau ujian Allah. Inilah orang yang suci, orang yang sabar terhadap ujian Allah dan yakin itu adalah dari Allah yang memberikan ujian. Allah memberikan derajat yang setinggi-tingginya dan dapat pahala surga. Tidak ada orang yang nggak lepas dari ujian Allah, pasti dapat. Kecil besar, tapi
kalau kita lakukan dengan tenang, dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah akan berlalu begitu saja dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, orang yang bersabar terhadap musibah Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan dicukupi pahalanya tanpa terhitung. Masya Allah. Orang sabar dari musibah, Allah beri pahala yang gak terhingga, derajat yang tinggi. Harus sabar. Jangan gampang menyalahkan alam. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Jangan gampang bahkan menyalahkan Allah, itu dosa besar. Sabar. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa itu mudah-mudahan memberikan manfaat tentang penjelasan tentang berharinya bulan Ramadan, yang mana pada malaikat langit bumi pada menangis. Kemudian tafsir dari surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 14 sampai 19 ini, ayat terakhir, qad aflaha man tazakka sampai akhir, dan sudah banyak penjelasan. Saya mudah-mudahan memberikan manfaat. Insya Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk, dan kita dijadikan hamba yang husnul khotimah, hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa jaminan jalan surga yang luasnya selangit bumi. Ya, mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.